Hai guys, selamat datang kembali di iGadget bersama aku Yusri Adi Putra. Dan di video kali ini aku mau bahas handphone dari Poco Indonesia yang baru aja rilis di tahun ini, yaitu ini dia Poco X3 GT. Handphone ini dirilis secara resmi di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2019 dan dibanderol dengan harga 4 jutaan aja. Dengan harga segitu kita bisa dapat spek super premium pakai chipset MediaTek Dimensity 1100 5G dengan fabrikasi 6 nanometer, RAM 8GB dan internal 256GB. Layarnya 6,6 inci, Full HD IPS LCD yang diproteksi dengan Corning Gorilla Glass Victus. Punya refresh rate di 120Hz dan juga udah pakai USB Type-C. Punya dual speaker dan juga Dolby Atmos serta didukung dengan XDR10. Punya NFC dan IP rating 5.3, kameranya 64 megapiksel, bisa rekam hingga kualitas 4K. Kapasitas baterainya 5000 mAh yang support turbo charging hingga 67 watt. Isi di dalam boxnya ada Poco X3 GT-nya yang udah dikasih screen protector sama Poco Indonesia. Ada charger 67 watt, kabel USB Type-C dengan aksen oranye di sebagian portnya, terus ada clear case, ada manual book, kartu garansi, terus ada kartu ucapan terima kasih dari direktur Poco Indonesia. Terus ada SIM injektor dan juga ada adapter USB Type-C ke 3,5 mm headphone jack. Untuk pilihan warnanya, Poco X3 GT ini punya 3 varian warna, yaitu ada Cloud White, Wave Blue, dan untuk unit yang kita review kali ini namanya Stargaze Black. Untuk materialnya, Poco X3 GT ini pakai bahan plastik atau polikarbonat untuk cover belakangnya, dan untuk frame sampingnya juga sama menggunakan bahan polikarbonat. Walaupun pakai bahan plastik, menurut aku handphone ini tetap kelihatan kokoh ya. Terus di bagian material covernya di sini agak unik ya di sini. Ada glitter atau manik-maniknya di bagian cover belakangnya. Jadi makanya namanya Stargaze Black. Karena sekilas kelihatan kayak ada bintang-bintangnya gitu. Lalu untuk bobotnya handphone ini termasuk kategori ringan dan tipis dengan berat hanya 195 gram. Jadi ini cocok buat kalian yang suka dengan handphone yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu berat, tapi tetap baterainya besar. Lalu untuk tombol-tombolnya di sebelah kanannya ada tombol fingerprint sensor sekaligus tombol power yang jadi satu. Terus di atasnya ada tombol volume up and down. Lalu ke sebelah kirinya ada SIM tray untuk dual SIM, dan sayangnya nggak ada slot untuk micro SD, jadi cuma bisa dual SIM aja. Terus ke bagian atasnya di sini ada mikrofon, speaker, dan juga ada infrared blaster. Terus ke bagian bawah ada mikrofon juga, port USB Type-C, dan juga ada speaker lagi. Tapi sayangnya nggak ada lubang audio jack 3,5 mm. Nah di sini untungnya Poco Indonesia sedikit bertanggung jawab, jadi dikasih adapter USB Type-C ke 3,5 mm dan sudah tersedia di box penjualannya. Lalu ke bagian belakang ada 3 buah setup kamera dengan LED flash yang posisinya berada di kiri pojok kanan atas. Lalu ada tulisan 64 megapiksel dan AI kamera. Terus ada sensor dan juga ada titik warna merah yang aku nggak tahu itu fungsinya untuk apa. Terus di bagian bawahnya ada tulisan Poco. Lalu di bagian layarnya ada earpiece untuk nelpon sekaligus untuk output speakernya, dan ada kamera di depan, kamera selfie, dan juga berfungsi untuk face unlocknya. Dimana untuk membuka handphone ini kita disajikan dengan beberapa fitur seperti face unlock yang kecepatan dan akurasinya sangat baik. Tapi di sini sayangnya ketika kita menggunakan face unlocknya kita harus swipe up dulu untuk membuka handphone ini. Terus kita juga disajikan dengan fitur fingerprint yang kecepatan dan akurasinya itu sangat cepat sekali. Bahkan kita nggak perlu sampai tekan tombol powernya, cukup ditempelin gini aja langsung kebuka. Ini benar-benar cepat dan akurat ya, ini gila banget sih. Tuh, cuma ditempelin doang. Lalu untuk layarnya, handphone ini menggunakan layar full screen dengan dot display atau istilah kerennya punch hole yang posisinya berada di tengah atas handphone ini. Dengan ukuran layar sebesar 6,6 inci dan didukung dengan teknologi panel IPS LCD dan dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel dengan rasio 20:9 dan sudah support XDR10 yang bisa dipakai streaming di aplikasi seperti Netflix. Serta nggak ketinggalan, handphone ini juga sudah diproteksi dengan kaca Corning Gorilla Glass Victus. Sebagai informasi tambahan aja, kalau kaca Corning Gorilla Glass Victus ini merupakan kaca paling kuat yang ada saat ini, khususnya untuk perlindungan dan proteksi pada layar handphone. Jadi ini dijamin aman dan tahan terhadap goresan, baik ketika kita meletakkan handphone ini secara terbalik atau ketika kita masukkan ke celana jeans kita, ataupun secara nggak sengaja terkena gesekan dengan benda yang kasar sekalipun. Terus untuk refresh rate-nya dia punya 120 Hz dan bisa secara otomatis menyesuaikan refresh rate-nya.
dengan teknologi yang dikasih nama sama Poco yaitu Dynamic Switch. Tapi di sini kita cuma bisa pilih di 120 Hz dan 60 Hz aja untuk defaultnya. Selain dari itu, refresh rate-nya akan disesuaikan secara otomatis di angka terendah 30 Hz dan tertinggi di 120 Hz. Gunanya untuk apa? Tentu aja untuk menghemat dayanya. Terus kalau dipakai di bawah sinar matahari pun full brightness handphone ini masih bisa kelihatan cukup terang. Lalu untuk kualitas audionya juga sangat baik, dimana Poco X3 GT ini menggunakan dual speaker dan dilengkapi dengan Dolby Atmos. Jadi suara yang dihasilkan cukup nyaring dan juga nendang. Lalu buat kalian yang biasa menggunakan headphone jack, sayangnya di sini Poco X3 GT nggak menyediakan lubang audio jack 3,5 mm. Tapi tenang aja, di sini Poco X3 GT sudah menyediakan kabel adapter Type-C ke 3,5 mm. Dan untuk kualitas audionya kalian bisa simak dan nilai sendiri di video berikut ini. Lanjut ke bagian performanya, kali ini Poco X3 GT hadir dengan Dimensity 1100 yang udah support dengan modem 5G dan dengan fabrikasi 6 nanometer yang tentu aja lebih hemat daya, serta menggunakan GPU Mali G77 MC9. SoC dari MediaTek ini punya performa kelas flagship tapi di harga 4 jutaan aja, serta didukung dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB untuk unit yang kita review kali ini, dan nggak bisa diperluas lagi menggunakan microSD. Tapi menurut aku handphone ini udah cukup besar kapasitas memorinya, jadi nggak ada masalah buat aku pribadi. Untuk jaringannya, handphone ini menggunakan dual SIM dan tentu aja udah didukung dengan jaringan 5G. Jadi kalau di Indonesia sudah ready dengan jaringan 5G, tentu aja Poco X3 GT ini udah siap. Lalu untuk softwarenya, Poco X3 GT ini menggunakan MIUI versi 12.5.1. Jadi buat kalian yang terbiasa dengan MIUI, nggak akan ada masalah sama sekali untuk pakai software ini. Dan tentu aja masih bakal dapat update lagi ke OS Android 12 kalau misalnya udah rilis ya. Terus kalau dibawa main game PUBG Mobile, handphone ini bisa dapat grafik smooth extreme dan XDR Ultra. Pada gameplaynya di sini aku pakai grafik smooth extreme. Hasilnya pun buat main game PUBG Mobile, Poco X3 GT ini benar-benar nggak ngecewain. Karena FPS-nya itu stabil sesuai dengan settingan kita, dan tentu aja bisa berjalan dengan sangat baik dan lancar tanpa ada kendala lag ataupun suhu panas yang berlebih. Terus kalau dipakai buat main Genshin Impact, untuk defaultnya bisa dapat grafik medium 30 fps. Tapi kalau mau main di grafik yang lebih stabil lagi, kalian bisa pakai di grafik lowest di 60 fps. Karena ini di grafik medium aja udah lancar dan mulus buat dipakai di Poco X3 GT ini. Terus kalau dipakai di settingan highest 60 fps pun Poco X3 GT ini bisa dengan sangat lancar menjalankan Genshin Impact. Cuma resikonya tentu aja bakal cepat ngabisin baterainya dan juga suhunya jadi cepat panas. Tapi di sini nggak terlalu panas, cuma terasa hangat aja kalau udah dipakai main sekitar 30 menitan aja dengan settingan highest 60 fps. Jadi kalau mau lama untuk main gamenya cukup pakai settingan medium atau rendah aja. Lalu untuk kapasitas baterainya, menurut aku Poco X3 GT ini punya kapasitas yang cukup besar dan bisa diandalin di tahun 2021 ini. Dengan kapasitas 5000 mAh, jelas handphone ini bisa bertahan seharian. Ngisi handphone dari 0 hingga 100% cuma butuh waktu 42 menit aja. Di cas 10 menit udah terisi 33%, setengah jam 95%, dan ke 42 menitnya sengaja dilambatin sama Poco karena udah mau penuh. Yang intinya pengisiannya ini super cepat sekali dengan dukungan turbo charging 67 watt. Oh ya, dia nggak punya wireless charging ya. Tapi kalau udah cepat kayak gini, buat apa lagi untuk wireless charging ya? Terus juga nggak hanya cepat dalam pengisiannya, tapi pemakaiannya juga awet. Apalagi kalau dipakai main game, makin berasa awetnya. Main Mobile Legends setengah jam kemakan 6%, main PUBG Mobile setengah jam kena 8%, Genshin Impact setengah jam di lowest 60 fps kena 12%. Nggak cuma besar di angka, tapi memang daya tahannya itu awet. Selain itu ngecasnya juga kencang pakai 67 watt. Colok nggak pakai lama, udah penuh lagi. Dan juga dia punya IP rating 53. Nah, di sini IP rating 53 itu bisa tahan terhadap cipratan air dan debu ya. Bukan, ini sekali lagi ya, bukan tahan terhadap tekanan air. Jadi kalau misalnya kalian bawa handphone ini main-main ke air, itu sangat tidak disarankan sama sekali. Terus punya fitur pendukung lainnya seperti NFC yang bisa digunakan untuk top up saldo ataupun cek e-money kita. Lanjut ke bagian kameranya, di mana Poco X3 GT ini dibekali dengan setup 3 buah kamera di belakang. Pertama, untuk kamera utamanya dia punya resolusi 64 megapiksel dengan bukaan f1.79. Lalu yang kedua, 8 megapiksel pada lensa ultrawide-nya dengan bukaan f2.2.
dan 2 megapiksel pada lensa makronya dengan bukaan f2.4. Dan untuk perekamannya bisa rekam hingga resolusi 4K 30 fps. Terus untuk kamera depannya atau kamera selfie-nya yang posisinya ada di tengah atas layar handphone ini punya 16 megapiksel dengan bukaan f2.45. Dan untuk perekamannya bisa rekam hingga Full HD 1080 pixel 30 fps. Untuk hasilnya menurut aku ini udah lumayan bagus, dimana dynamic range-nya juga lumayan cukup baik, warnanya juga nggak terlalu berlebihan, dan untuk detail gambarnya juga udah lumayan bagus. Dan untuk kualitas video malam hari pun juga cukup baik. Tapi jika tidak ada cahaya, gambar jadi lebih gelap dibandingkan dengan yang ada cahaya. Overall aku cukup suka sama kebanyakan hasil fotonya. Walaupun di kelas handphone ini Poco X3 GT ini bukanlah yang paling bagus. Tapi perlu diingatkan kalau selling point dari handphone ini bukanlah di kameranya. Dan menurut aku untuk hasilnya masih bisa bersaing dengan handphone lainnya di tahun 2021 ini dengan harga sejenis tentunya. Untuk fitur-fitur kameranya juga lumayan lengkap di sini. Ada fitur Pro yang bisa ambil gambar ataupun video dengan settingan secara manual. Terus ada mode portrait, night mode, short video, panorama, dokumen, vlog, slow motion, time-lapse, long exposure, dual video, dan lain-lain. Dan bagi yang penasaran dengan kualitas video dari Poco X3 GT ini, kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah kamera depan, kamera selfie dari Poco X3 GT. Untuk kamera depannya dia bisa rekam hingga resolusi Full HD di 30 fps. 1080 pixel 30 fps dan belum bisa sampai 4K ya untuk kamera depannya. Dan kalau aku lihat sekilas sih ini kalau kita jalan-jalan aja ini untuk stabilisasinya agak sedikit bergoyang, tapi kalau misalnya kita coba lari ya dia agak shaky, agak goyang-goyang ya. Terus kalau misalnya kita coba ke backlight tanpa disentuh ya, ini untuk muka aku kayaknya nggak terlalu jadi gelap. Misalnya kalau aku sentuh layarnya muka aku jadi gelap. Oke, kita balikan dulu. Oke, siap. Jadi kurang lebih kayak gini untuk kamera depannya. Nah, kira-kira gimana nih menurut kalian? Kalian tulis di kolom komentar ya. Dan sekarang kita bakal nyobain untuk kamera belakangnya. Dan sekarang kita nyobain kamera belakangnya. Dia bisa rekam hingga resolusi 4K 30 fps. Belum sampai 60 fps. Ini sekarang dalam perekaman 4K 30 fps ya. Untuk stabilisasinya ini kayaknya cukup baik. Aku udah pakai jalan dan coba sedikit lari. Ya, stabilisasinya bagus sih, tapi untuk stabilisasinya agak patah-patah kalau dibawa lari ya. Terus dia bisa langsung ngezoom ya sampai 6 kali zoom. Oke. Terus kalau mau pakai ultrawide-nya kita harus matiin dulu videonya. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Oke, coba kita putar sedikit, kita coba untuk larinya. Nah, kayak gini. Kita sekarang coba untuk stabilisasinya di 4K 30 fps. Gimana stabilisasinya? Oke, ini aku sering nggak ngeliat, jadi kalian bisa nilai sendiri dan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita cobain apa lagi untuk kameranya. Oke, sekarang menggunakan kamera ultrawide-nya, dimana dia bisa rekam hingga resolusi Full HD 1080 di 30 fps saja. Dan untuk stabilisasinya ini cukup baik. Dan dynamic range-nya menurut aku cukup baik sih, walaupun nggak kelihatan awan di sini, lagi nggak ada awan. Sekarang lagi jam 6 ya, 6 pagi kita. Oke, sekarang aku mau coba untuk balikin kameranya dulu. Oke. Sebelumnya di kamera wide-nya, kamera utamanya dia cuman view-nya cuman sedikit ya, sampai kepotong kepala aku. Cuma segini juga. Dan sekarang gimana nih kira-kira untuk ultrawide-nya? Angle-nya apa lebih lebar lagi? Seharusnya sih lebih lebar lagi ya. Dan kualitasnya kayak gini lah kurang lebih. Coba kita lari. Oke. Gimana nih menurut kalian? Untuk stabilisasinya, dynamic range-nya, untuk audionya juga gimana? Kalian bisa nilai dan tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe iGadget. Terima kasih. Oke, ini adalah salah satu fitur kameranya yaitu dual view.
Jadi kita bisa ambil atau aktifin video untuk kamera depan dan belakangnya secara langsung. Nah, view-nya juga langsung bisa diganti ya secara langsung tanpa harus kita matiin videonya, misalnya kayak gini. Oke, ini untuk kamera depannya lebih lebar dan kamera belakangnya lebih kecil. Terus kita juga bisa kembalikan lagi dan kita balikan. Nah, misalnya aku mau ini ada buah misalnya kan, kita fokusnya oke. Ini aku pegang sini dan ada muka aku di situ juga. Kurang lebih kayak gitu untuk fungsi dual view-nya. Menurut kalian gimana nih? Kalian suka fitur apa dari Poco X3 GT ini? Oke, terima kasih. Oke, jadi segini dulu videonya, dan menurut aku Poco X3 GT ini worth it dibeli dan dipakai di tahun 2021 ini. Secara ukuran Poco X3 GT ini nggak terlalu besar, enak dipegang dan enak dioperasikan menggunakan satu tangan. Penempatan tombolnya juga pas menurut aku, seperti tombol power yang sekaligus bisa difungsikan untuk fingerprint sensornya. Posisinya juga pas menurut aku, yang nggak ketinggian dan juga nggak terlalu ke bawah. Handphone ini juga cukup menarik di kelasnya dan juga cukup bagus untuk jadi alternatif, khususnya bagi kalian yang mencari Android dengan tujuan lebih banyak main game dengan performa yang kencang dan dengan budget 4 jutaan aja tentunya. Jadi ini dia Poco X3 GT. Layarnya juga memadai, dia punya dual speaker, punya baterai yang tahan lama, ngecasnya pun juga cepat, dan ada NFC-nya. Kameranya mungkin agak standar-standar aja ya, tapi sebenarnya nggak jadi masalah karena bukan selling point yang utama dari handphone ini. Kalau kalian merasa cocok dengan handphone ini, kalian bisa langsung aja beli, dan untuk link pembeliannya udah aku letakkan di link deskripsi ya. Untuk sekarang videonya segini dulu. Aku Yusra Diputra pamit, dan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Poco X3 GT ini. Oke, like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa lagi di next video. Bye.